Oke teman-teman, kali ini saya ingin memberitahu kalian semua aplikasi pencatatan transaksi penjualan online yang gratis, yaitu My Infinity, dengan alamat website www.infpost.my.id. Nah, di sini teman-teman tinggal diketikkan saja pada web browser pada perangkat kalian semua, maupun dari smartphone maupun dari komputer, www.infpost.my.id. Nah, ini sekarang kita tekan enter saja. Nah, setelah kita tekan enter, di sini kita akan dihadirkan halaman login pada halaman website pencatatan penjualan tersebut. Dan saya ingatkan kembali kalau aplikasi ini benar-benar free alias gratis kok guys. Jadi tenang aja. Cukup dengan like dan subscribe channel ini aja, kalian sudah dapat menikmati fitur pencatatan penjualan ini dengan gratis. Dan pastinya juga mendukung channel ini, pastinya channel ini akan terus berkembang dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semua. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Sekarang kita coba untuk mendaftar. Kita klik aja daftar baru. Nah, di sini kita dihadirkan dengan nama pengguna, nama toko, nomor handphone, kata sandi, dan alamat. Nah, pada nama toko sini kita isikan misalkan toko pasti sukses. Nah, pada nama pengguna kita isikan misalkan Miyabi. Oke, pada nomor handphone kita isikan misalkan 0896123. Nah, untuk nomor telepon ini akan kita gunakan untuk login. Jadi dipastikan ini memang nomor telepon kalian ya guys, biar nggak lupa dan bisa kalian gunakan untuk login halaman website ini. Nah, untuk kata sandi kita isikan misalkan 1234. Kalau saya alamatnya kita isikan alamat toko kita nih misalkan, jadi kita isikan alamat toko kita karena alamat ini nanti akan tampil pada struk penjualan kalian. Jadi cantumkan alamat di mana toko kalian berada. Misalnya kalau sini kita isikan Jalan Pasti Sukses gitu. Nah, setelah semua sudah terisi dengan benar, kita klik daftar. Oke, pendaftaran berhasil. Kita klik OK aja. Nah, setelah berhasil mendaftar, kita coba login ya guys. Oh iya guys, di sini ada pilihan masuk karyawan. Untuk apa sih masuk karyawan ini? Fungsinya nanti kalau kalian punya karyawan, nah karyawan kalian loginnya melalui pilihan masuk karyawan ini ya guys. Jadi login ini tuh hanya untuk pemilik toko, warung, material, warkop atau sebagainya yang berkaitan dengan penjualan. Nah, kalau untuk karyawan tentunya masuk ke dalam menu ini. Nah, karena kita belum daftarkan karyawan jadi belum bisa login nih guys nih. Gitu. Oke, kita back aja. Kita login tadi sesuai yang kita daftar tadi 0896123. Passwordnya 1234. Nah, ini kalian nanti untuk nomor telepon dan sandi itu kalian sesuaikan dengan apa yang kalian daftarkan ya, jangan ikutin ini karena ini cuman sebagai percobaan aja. Oke, di sini sudah kita masuk. Nah, kalau tampil notifikasi seperti ini diabaikan aja guys, karena memang tadinya tujuan saya tuh ingin buat aplikasi ini tujuannya berbayar berlangganan bulanan gitu, tapi setelah saya pikir-pikir
nggak jadi saya bikin berbayar, mendingan saya gratisin aja deh buat subscriber saya nih di channel saya ini. Jadi kalian bisa gunakan ini sampai kapanpun, pastinya selama channel ini berkembang ya kalian tetap bisa gunakan ini guys. Jadi dukung terus channel ini ya dengan klik subscribe, like, dan komen juga pastinya, untuk kalian sampaikan aspirasi-aspirasi kalian. Misalkan perlu ditambahkan menu apa, perlu ditambahkan apa, atau ini terlalu jelimet, boleh sampaikan aja melalui komentar, dan nanti pastinya komentar itu akan saya jawab dan akan saya kembangkan selalu aplikasinya sesuai keinginan kalian gitu guys ya. Nah ini nanti tenang aja, nanti setelah kalian subscribe itu ini nanti akan hilang kok guys gitu. Nah ini klik ini aja nih udah. Nah di sini kita ada 3 tampilan menu nih deh guys, ada master data, transaksi, dan data. Kita mulai dari master data dulu ya. Kita mulai dari master data, kita klik. Nah di sini ada sub menu nih, isinya barang dan karyawan. Nah kita klik aja nih sekarang dari awal ya, kita mulainya ya, kita awal berurut dari atas ke bawah. Kita klik aja barang. Oke, di sini ada nama barang, stok aman, edit, hapus. Masih tidak ada data ditemukan karena memang kita belum ada masukkan data barang ya guys. Nah untuk masukin data barang, kita klik aja nih tombol biru ini nih yang ada tulisan data barang. Kita klik ini. Nah di sini kita ditampilkan dengan beberapa kolom nih, ada nama produk, satuan, ada harga dasar tuh harga modal, ada harga jual dan stok. Nah untuk nama produk, misal kita warung kita, misalkan kita jual beras nih guys ya, beras 12.000 per liter misalnya, ini nama produknya ya. Tujuannya agar mudah dicari nih nanti di menu penjualan, agar saat menu penjualan di menu searchingnya itu kita ketik aja beras 12.000, nanti akan tampil tuh beras 12.000 atau beras 15.000, 17. Tujuannya mempermudah kalian nih guys nih nanti di saat kalian ingin mencari nama produk kalian gitu loh. Contoh 12.000 per liter, satuannya apa, kita jualnya namanya liter ya, satuannya liter ya gitu. Harga dasar, misalkan harga dasarnya 11.400 misalkan, terus harga jualnya sesuai dengan namanya ya 12.000. Stok, nah stok, untuk stok ini kalian di warung kalian nih ada berapa, misalkan di warung kalian ada 5 karung, ada 5 karung beras yang per karungnya itu isinya 20 liter misalkan gitu ya guys ya. Ini saya cuman ngira-ngira aja nih karena saya nggak tahu nih. Misalkan dalam satu karung isi 20 liter dan kalian di warung kalian ada 5 karung nih. Nah jadi tinggal dikalikan aja nih guys, 5 karung dikali isi dari karung itu. Isi dari karung itu berapa per karungnya? 20 liter. Nah berarti stok kalian ada 100 liter. Nah isi kan stoknya 100, kita simpan. Oke. Nah di sini tampil nih guys nih, kita tambahkan lagi aja ya. Misalkan ada beberapa jenis beras gitu, beras yang 15.000 misalkan per liter, kita isi satuannya liter lagi. Harga dasarnya misalkan 14.400, harga jualnya 15.000. Stoknya sama, misalkan kalian memiliki 5 karung gitu, kita hitung sama aja ya, satu karungnya 20 liter, jadi kalian punya 100 liter beras stoknya gitu. Nah ini udah bertambah lagi, kita tambah lagi misalkan beras yang 17.000 per liter, satuannya liter, harga dasar misalnya 16.400, jualnya 17.000. Stoknya samain aja ya, ada 5 karung dikali 5 dikali 20 jadi 100 liter. Oke. Nah di sini sudah mulai menambah lagi nih, ada 3. Oke kita tambahin lagi nih guys nih, misalnya kita tambahin
apa ya selain beras ya, minyak goreng misalkan gitu ya, minyak goreng gitu, minyak goreng yang ukuran 1 liter gitu guys. Minyak gorengnya mereknya misalkan apa ya, Vilma gitu, Vilma 1 liter harganya misalkan 19.000 per liter ya, harga ini satuan ya, sorry guys, maaf, ini satuannya misalkan apa nih, piece misalkan, kan biasanya minyak goreng itu kan bentuknya ini ya, saset gitu ya, yang ada yang satu piece nya ya 2 liter, satu piece nya 5 liter, atau yang botol gitu. Nah misalnya ini yang piece ya, yang kayak saset plastik gitu. Nah harga dasarnya misalkan 19.000, jualnya misalkan 22.000 gitu. Stoknya ada berapa piece sih gitu. Untuk minyak goreng 1 liter ini, minyak goreng 1 liter ini misalkan kita stoknya ada di gudang kita ada 10 karton gitu ya. Misalnya ada 10 karton, 10 karton, satu karton isi berapa? Isinya 10 gitu, berarti tinggal 10 karton dikali isinya, jadi kita punya stok 100 piece gitu. Oke, nah ini udah masuk nih guys nih minyak goreng Vilmanya gitu. Nah setelah udah masuk nih, sekarang di sini ada edit. Di sini ada pilihan harga nih, harga, ada pilihan harga. Nah kita klik aja nih pilihan harganya nih guys nih. Kita klik pilihan harganya. Nah di sini ada beberapa kolom nih, isinya satuan, jumlah, harga dasar, dan harga jual. Nah misalnya kalian mau jual dalam bentuk karton, misalnya Vilma ini juga jual dalam bentuk karton gitu ya, dalam bentuk karton. Dalam satu karton itu isinya berapa piece, misalkan Vilma ya isi tadi 10 piece ya dalam satu karton ya. Oke, harga dasarnya tinggal dikalikan saja nih guys nih, harga dasarnya kita kalikan, kan harga dasar per piece nya 19.000, berarti 19.000 dikali 10 nih, 19.000 dikali 10, 190.000 harga dasarnya. Nah harga jualnya misalkan kalau beli satu karton jadi harganya cuma 215.000 gitu, jadi si pembeli bisa lebih irit 5.000 ya guys ya, daripada dia beli satuan gitu. Jadi kalau dia beli satu karton dia bisa harganya bisa irit 5.000 gitu. Nah oke, ini setelah oke ini diklik aja lambang tambahnya gitu guys, diklik. Nah data produk berhasil disimpan, kita lihat. Nah untuk minyak goreng sudah berubah nih, di sini dia memiliki dua harga, ada harga piece dan juga ada harga karton gitu ya guys. Tuh ada harga piece dan juga ada harga karton nih guys gitu ya. Sudah jelas ya teman-teman ya. Sekarang kita back aja, ini udah saya jelaskan semua. Sekarang kita masuk ke menu karyawan. Seperti biasa menu karyawan nih. Nah di sini ada nih nama Miyabi nih. Miyabi nih nama kita tadi waktu pertama daftar di awal ya. Ini kita sebagai owner lah. Di sini ada nama karyawan Miyabi, teleponnya yang tadi kita daftar, dan aksi akses. Nah sekarang akses ini kita coba buka. Nah karena kita sebagai owner ini sudah otomatis terisi semua nih guys, dari master barang, master karyawan, edit data, semuanya nih sudah terisi. Jadi kita punya hak akses akan halaman tersebut ini nih, halaman yang ada ini bisa dihilangkan gitu. Tapi karena kita sebagai owner ya kita berhak untuk memiliki semua akses gitu. Sekarang kita tambahkan bisa nama karyawan kita ya guys. Nama karyawan misalkan Misako gitu ya, sandinya 1234 juga, nomor teleponnya misalkan 0896 14 kali gitu.
Ini nomor telepon karyawan kalian ya guys, yang mana nanti ini nomor telepon dan sandi ini nih yang akan digunakan karyawan kalian untuk login di menu karyawan, di halaman login karyawan gitu. Jadi kita simpan. Sudah berhasil nih guys, tuh sudah ada Misako. Nah ini kita ini ya, sekarang kita coba login nih si karyawannya Misako. Tadi kita pilih nih, ini karyawan yang di sebelah kanan, browser sebelah kanan, dan owner di browser sebelah kiri. Kita masuk karyawan yang sudah kita daftarkan tadi, masuk karyawan. Oke, tadi nomor teleponnya 0896, kita coba cek dulu. Oke, 0896 1 4 kali 1234, passwordnya 1234. Kita masuk. Nah nih karyawan kalian nih sudah bisa login nih guys gitu. Cuman apa bedanya si karyawan kalian tidak bisa mengakses 3 menu tersebut nih guys gitu, nggak bisa akses 3 menu tersebut nih guys tuh ya kan. Sedangkan si owner bisa. Kenapa? Karena si owner tadi dia memiliki full akses nih, sedangkan si karyawan kita klik dia belum memiliki akses, makanya kenapa dia tidak bisa klik semua menu nih. Nah kita sebagai owner, misalkan si karyawan tersebut pengen kita jadiin apa sih, kita pengen jadiin dia sebagai kita centang semua, misalnya master barang, master karyawan nggak usah, transaksi penjualan, transaksi pembelian dia juga bisa, rekap pembelian, melihat rekapitulasi, rekap penjualan, edit sama hapus data kita nggak kasih akses lah ya. Untuk si Misako ini kita simpan. Nah sekarang kita tes di menu di halaman karyawan. Kita refresh aja nih guys, karyawannya kita suruh refresh aja, refresh halamannya. Oke, dia sudah bisa buka tuh, sesuai dengan apa yang kita berikan gitu. Ya guys ya, sudah jelas ya gitu, dan dia juga sudah bisa mengakses data sesuai dengan apa yang sudah kita input tadi tuh, sudah sama datanya guys. Cuman bedanya dia tidak bisa edit stok, tidak bisa hapus data gitu. Contoh nih kayak kita ya, minyak goreng Vilma kita rubah jadi 90, bisa berubah jadi 90 gitu guys ya, bisa berubah jadi 90. Sorry, ini WhatsApp saya nih, bisa berubah jadi 90 nih guys. Coba dari karyawannya di refresh tuh, dia 90. Tapi si karyawan, karena kita nggak berikan akses edit data atau hapus data, si karyawan itu tidak bisa edit nih bang, nih guys, nggak bisa edit nih. Kita coba ya, kita edit stok misalkan jadi 100 lagi, tidak bisa, tetap 90 aja gitu. Tetap 90. Dan atau dia pengen hapus gitu, kita coba hapus ya. Oke, akses terbatas, dia tidak bisa menghapus. Dia coba hapus, akses terbatas gitu, karena memang si Misako ini tidak diberi akses untuk edit dan hapus data. Nah itu aja ya guys ya untuk penjelasannya sampai di menu karyawan. Berarti kita sudah sampai di menu karyawan ini, kita sudah selesai, semoga dipahami. Sekarang kita lanjut ke menu transaksi. Menu transaksi, nah kita dari menu karyawan aja nih, kita cobanya nih ya. Kita ke menu transaksi. Menu transaksi, misalkan seperti yang saya bilang tadi, untuk mempermudah pencarian barang, misalkan beras atau minyak, ketik minyak aja, maka yang tampil di sini hanya minyak. Nah karena tadi minyak Vilma ini kita bikin 2 harga, nah dia akan tampil nih guys nih, ada yang dalam satuan piece, ada yang dalam satuan karton gitu. Di sini satuannya piece, kalau karton satuannya karton, isi dalam karton itu 10 piece sesuai yang kita daftarkan tadi. Stok 90 piece. Nah stok itu adalah stok yang di sini tadi, dan ini akan berkurang seiring sesuai dengan
keluarnya barang berdasarkan penjualan gitu guys. Nah sekarang kita coba ya, beli minyak Vilma 1 karton 5 piece gitu ya, 1,5 karton, berarti tinggal kita klik aja nih, belinya 1 karton sama 5 piece gitu, karena jualnya karton sama piece juga. Nah ini tinggal di yang piece ya kita rubah ke 5 gitu, 5 piece 1 karton 5 piece gitu ya. Nah kita cek di sini stoknya, kita cek stoknya langsung berkurang tuh guys, berkurangnya 15, 1 karton isi 10 dan 5 piece gitu ya, 15, jadi langsung berkurang tinggal 75 piece nih guys gitu. Nah sekarang 11 piece 1 karton 5 piece minyak goreng Vilma, dan misalnya ditambah lagi beras misalkan yang mau yang 17.000 aja, kita ketik aja 17 dan langsung 17. Kalau kita ketik beras aja dia akan tampil nih seluruh beras yang ada gitu, berapa jenis, kita ada 3 jenis beras ya, 3-tiganya berasnya tampil. Misalkan beli yang 12.000 per liter, beli 1 liter, beli misalkan beli 3 liter gitu, kita ketik aja di sini langsung tekan enter dan harganya sudah langsung ke kalkulasi secara otomatis. Oke, di sini bila ada potongan bisa kalian masukkan, kalau nggak ada ya dibiarkan aja. Misalnya sini ada potongan 1.000 rupiah, enter, total jadi 360.000, kita bayar. Nah ini tanggal bisa disesuaikan gitu, atau kalau misalkan nggak diklik dia akan mengikuti tanggal sekarang gitu. Oke, sekarang sudah total 360, bayarnya misalkan 400.000. Nah sini kita klik proses aja. Oke, transaksi berhasil. Nah ini bisa langsung dicetak nih. Kalau kalian punya printer Bluetooth, printer thermal yang Bluetooth itu yang murah-murah itu, bisa dipilih di sini device-nya, halamannya bisa disesuaikan gitu, misalkan berapa milimeter gitu, langsung dicetak aja gitu. Karena saya sini nggak ada printer ini nih, kita nggak usah cetak ya. Nah ini print out dari si struknya gitu. Toko pasti sukses. Ini alamat yang ini nomor telepon. Nomor telepon ini hanya nomor telepon si owner saja nih yang ditampilkan di struk. Ini nama petugas yang memproses. Ini nomor struk, tanggal, jam gitu. Nah ini minyak goreng 1 karton 215 sama minyak goreng Vilma 1 liternya 5 piece gitu. Beras 12.000 3 liter, total 361, potongan 1.000, kredit totalnya 360.000, bayar 400, kembali 40.000 gitu. Nah ini sudah kembali lagi. Nah ini stok aman. Ini sekarang saya jelaskan stok aman. Stok aman ini fungsinya untuk apa? Contoh misalkan kita mau dalam beberapa produk ini kita mau dikasih tahu gitu bila stoknya sudah di ambang batas gitu. Misalkan kalau sudah stoknya 50 piece, kasih tahu gitu, kita bikin, kita isi aja gitu ya. Nah sekarang kita coba nih, misalkan si karyawan melakukan penjualan lagi untuk di minyak gitu ya, kita ketik kayak minyak Vilma yang karton aja gitu ya, langsung 2 karton gitu, 2 karton kan sisa 55 ya, sini kita bikin 50. Oke, berarti 3 karton kita coba ya guys, 3 karton. Oke, bayar aja langsung 650.000. Oke, nah ini nanti secara otomatis akan ada notifikasi di sini nih, di lonceng ini nih guys gitu. Nah di lonceng ini nanti akan ada notifikasi, tapi kurang lebih 10 detik lah ya dari data terakhir. Nah ini baru nongol nih guys. Ini kalau di refresh gitu dia akan tampil notifikasinya gitu.
stok minyak goreng Vilma 1 liter sisa 45 piece, silakan pesan lagi, kayak gitu guys. Begitupun dengan produk-produk lain yang memang ingin kita berikan stok aman gitu. Jadi nanti seluruh produk ini akan memberitahu bila stoknya sudah kurang dari atau sudah sama seperti data yang kita input ini gitu. Kalau 51 tentunya dia belum nongol, tapi kalau misalkan sudah 50 atau 49 dia akan muncul di sini gitu. Apa aja gitu. Misalnya ini kita bikin kalau sisa 90 liter dikasih tahu beras yang 10.000. Sekarang kita coba lakukan penjualan beras yang 17.000 gitu ya. Beras 17.000. Kita laku misalkan 10 liter atau 12 liter gitu, bayar 220.000. Nggak bisa ini. Kalau misal pembayarannya kurang dia nggak akan mau terproses ya guys. Nah 220.000, ini dia baru berhasil gitu. Nah ini biasanya nanti dia akan terupdate sendiri nih guys, kurang lebih 10 detik lah itu. Memang gak real time, tapi nah itu udah langsung berubah ya guys, langsung berubah jadi 2. Nah ini bisa dilihat nih stok beras yang 17.000 sisa 88 liter gitu. Jadi memudahkan kalian maupun karyawan kalian pun juga mudah gitu. Kalau setelah dia merefresh halamannya atau tanpa di refresh pun juga sebenarnya tampil gitu, cuman notifnya aja yang nggak nongol. Kalau dia klik pun dia akan tampil gitu. Kalau diklik akan dikasih tahu gitu. Oke, sekarang kita sudah sampai di menu penjualan ya. Sekarang kita lanjut ke menu pembelian. Nah menu pembelian kebalikan dari menu penjualan nih guys. Kalau misalkan kita ada input data di menu pembelian, kalau menu penjualan dia akan mengurangi stok, kalau menu pembelian dia akan menambahkan stok gitu. Misalkan kita ada beli barang lagi nih gitu, misalkan ada beli minyak goreng tadi yang habis ya, contoh nih minyak goreng Vilma tinggal 50 piece. Oke, kita beli lagi gitu, kita pesan beli, terus barangnya datang, kita input gitu, karyawannya suruh input misalkan minyak goreng Vilma gitu, masuk misalkan berapa karton, masuk 10 karton lagi gitu, masuk 10 karton. Sama beras yang 17.000. Nah ini udah langsung berubah ya guys, tadi 2 nih dia udah langsung otomatis jadi 1 karena sudah terinput nih minyak tadi gitu. Beras yang 17.000 masuk misalkan 50 liter lagi atau 1 karung gitu, 50 liter gitu. Nomor invoice ya salah-salah aja, distributornya misalkan PT Langsung Jaya gitu. Kita enter, penyimpanan transaksi pembelian berhasil. Nah ini kita bisa lihat, nah ini 0 gitu guys. Nah ini belum terupdate nih di yang karyawannya gitu. Tapi nanti akan terupdate gitu. Nah itu sudah 0 ya guys, tuh sudah 0, ini sudah 0 gitu. Nah sudah otomatis kita cek untuk barang. Nah minyak goreng Vilma tadi masuk, sisanya kan tadi 45 piece ya, masuk 10 karton berarti 100, berarti jadi 145. Begitupun yang 17.000, beras yang 17.000 per liter tadi jadi 138 liter gitu guys. Jadi setiap kita input di pembelian ada barang masuk, dia akan otomatis nambah di sini seperti itu. Oke, di menu pembelian sudah saya jelaskan. Sekarang kita lanjut ke penjualan periode. Penjualan periode ini apa sih? Penjualan periode di sini adalah rekapan penjualan per periode atau mau per hari pun bisa gitu. Walaupun di sini ada menu transaksi harian, tapi kalau misalnya pengen dilihat misalkan dari, karena kita baru transaksi tanggal 19 ini ya, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 1 tahun, bisa per tahun, per bulan gitu bisa, atau per hari juga bisa. Kalau per hari berarti
kliknya tanggal 19 ya, sampai tanggal akhirnya tanggal 19. Nah ini di sini jelas, di sini ada Misako total 204, jamnya, tanggalnya sini jelas, bisa diklik detailnya gitu, apa aja yang terjual oleh si Misako ini pada tanggal 19. Dan di sini grand totalnya, grand total dari penjualan pada tanggal 19 ini. Kalau misalkan kita mau per periode ya tinggal misalkan dari tanggal 14 sampai tanggal 19. Nah karena kita baru melakukan penjualan di tanggal 19 ini, maka ini tampilkan hanya data di tanggal 19 ini aja gitu. Begitupun sama pembelian periode, sama aja fungsinya untuk melihat data pembelian gitu per periode, seperti itu, kurang lebih sama seperti penjualan juga. Nah di tanggal segini Misako mengeluarkan dana 1.010.000 untuk pembelian beras 17.000 dengan jumlah 15 liter, dengan minyak goreng Vilma juga dengan jumlah 10 karton gitu. Harga per liternya 19.000, ini juga harga per liternya 16.400, harga modal yang ditampilkan ya guys, bukan harga jual gitu. Oke, sudah sampai pembelian periode. Nah sekarang kita ke transaksi harian. Nah ini transaksi harian adalah total transaksi sampai terakhir penjualan gitu, pada tanggal sekarang. Nah perbedaan ya transaksi harian si karyawan dengan transaksi harian owner itu ada perbedaan tampilan nih guys. Kalau si owner transaksi hariannya dia ada tambahan lagi nih, dia bisa ada info keuntungan. Kalau di karyawan enggak gitu. Keuntungan ini adalah dihitung dari selisih antara harga modal dan harga jual. Itu tadi makanya fungsi kenapa diisi harga modal, agar si keuntungannya ini bisa tampil dengan benar gitu. Karena kalau kalian nggak isi atau kalian isi nol, maka keuntungan ini akan sama nih dengan pendapatan gitu. Nah sudah sampai di sini ya guys ya, dan sudah bisa lihat juga nih perbedaan menu halaman karyawan dengan halaman si owner atau pemilik warung gitu. Jadi nggak perlu takut karyawannya takut bisa tahu keuntungan kita gitu kan berapa gitu. Jadi si karyawan dia tidak tahu menahu tuh keuntungan dari transaksi pada hari mereka bekerja saat itu gitu loh. Nah ini udah saya jelaskan semua ya guys ya. Untuk master data juga si karyawan dia tidak dapat menu karyawan, sedangkan si pemilik dia ada menu karyawan gitu. Dan pemilik pun juga bisa menambah karyawan sebanyak apapun nih itu. Kalau karyawannya banyak, masukin aja semuanya gitu, dan aksesnya tinggal disesuaikan aja, sesuaikan kebutuhan gitu. Kalau emang karyawannya pengen dibikin bisa edit ya tinggal dicentang aja edit sama hapusnya gitu. Jadi si karyawan yang sudah diberi akses itu dia bisa ngedit. Jadi kayak contoh ini 145 nih, karena si Misako udah dikasih akses untuk edit, maka si Misako dia bisa edit nih sekarang. Kita coba 150. Nah tuh dia sudah bisa edit langsung gitu. Jadi untuk teman-teman misalkan ada kesalahan input nama barang juga bisa langsung diperbaiki melalui kolom ini ya, misalnya 17.000 gitu, atau mau nambah liternya tambahin S gitu, di enter aja udah langsung nambah dia. Kalau dihapus enter aja udah langsung bisa gitu. Oke, cukup sampai di sini aja nih guys nih, sudah saya jelaskan semua ya dari fitur-fitur dari My Infinity ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like, komentar bagi kalian yang ingin memberikan saran atau inspirasi untuk penambahan fitur dalam aplikasi ini pun juga nggak apa-apa, bisa kalian
tuliskan pada kolom komentar. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.